Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Panjaitan menyebut akan ada keputusan Presiden soal pembayaran utang kereta cepat Jakarta-Bandung. Kepres tersebut akan terbit dalam waktu dekat. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan permasalahan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung serupa dengan proyek LRT Jabodebek. Luhut telah mengusulkan skema pembayaran utang kereta cepat Jakarta-Bandung kepada CEO Danantara Rosan Ruslani. Bahkan ia percaya diri dalam waktu dekat akan terbit Kepres tentang hal tersebut. Menunggu Kepres saja, ada Kepres dari Presiden mengenai timnya, dan saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan, karena dulu saya yang nanganin, jadi supaya berlanjut, saya sudah beritahu Pak Rosan, dan Pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama-sama. Dipakai dividen. Nanti kita lihatlah, sama dengan LRT mungkin ada gap-nya itu berapa triliun, nanti dari situ kita cicil sehingga dengan itu nanti bisa jalan. Tapi ingat ya, tidak ada public transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah, tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur. Di sisi lain, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai ada dugaan markup dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Padahal saat itu banyak pihak yang menolak pembangunan proyek kereta cepat. Hal itu bisa menjadi celah untuk mengungkap dugaan pelanggaran hukum terjadi pada proyek ambisius era Jokowi tersebut. Nah sekarang kita tidak mampu bayar. Ketika mau dipindah ke Cina ini, Pak Yonan, Ignatius Jonan, Menteri Perhubungan waktu itu, menyatakan tidak setuju. Pak, ini tidak visible. Kata Pak Yonan. Kata Pak Yonan. Pak Yonannya dipecat. Diganti kan? Sudah itu dia manggil ahli. Namanya Agus Pambagio. Presiden manggil nih. Pak Jokowi? Iya, Pak Jokowi. Sesudah mecat Jonan, dia ditanya, Pak Agus gimana ini? Pak, ini tidak visible. Rugi negara. Ini menurut Agus? Menurut Agus Pambagio. Yang Bapak tonton yang saya tonton itu. Rugi negara. Ini atas ide siapa? Kata Agus. Kok bisa dari Jepang pindah ke situ dan biayanya besar? Atas ide saya, kata Jokowi. Kata Presiden, atas ide saya sendiri, gitu. PT KCIC Kereta Cepat Jakarta-Bandung menyisakan utang dengan jumlah fantastis. Jumlah hutang yang ditinggalkan bernilai fantastis yaitu 116 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua KPK Setio Budianto menanggapi pernyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD terkait dugaan markup di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Ketua KPK berharap apa yang diinformasikan Mahfud MD memiliki data pendukung yang lengkap. Belum berinformasi ya, intinya dari internal gitu. Tapi kalau Pak Mahfud menyampaikan seperti itu ya, mudah-mudahan ada informasi, ada data, ada dokumen yang bisa mendukung penjelasan dari saya. Tapi saya yakin beliau mungkin punya gitu, tinggal nanti apakah mau serahkan atau apa ya. KPK punya ini nggak Pak untuk jemput bola gitu Pak, karena informasinya kan 3 kali lipat gitu Pak. Apanya itu? Maksudnya mau jemput bola ke ya, untuk minta biar ditelaah dulu di level kedeputian, terus apa yang harus dilakukan dengan informasi tersebut. Sementara itu pemirsa, Presiden ke-7 Joko Widodo melengos saat dimintai tanggapan terkait beban utang proyek kereta cepat Wush yang mencapai triliunan rupiah. Jokowi enggan berkomentar dan memilih membalikan badan. Hari ini saat menghadiri Disnatalis Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta, Presiden ke-7 Jokowi ditanya terkait kereta cepat Wush. Alih-alih menjawab pertanyaan wartawan, Jokowi hanya tersenyum dan memilih balik badan. Ia enggan berkomentar dan kembali berbaur serta menyalami sejumlah alumni Fakultas Kehutanan UGM. Masih APBN gimana Pak? Tanggapannya Wush yang sekarang tidak pakai APBN gimana Pak? Wush Pak, kereta cepat Pak, gimana Pak tanggapannya Pak? Sekarang kan udah nggak pakai APBN Pak, gimana Pak? Harapan ke Fakultas Kehutanan Pak? Iya Mas.
Pemirsa, saling lempar kewajiban bayar utang kereta cepat Jakarta-Bandung terjadi. Menteri Keuangan tetap enggan bayar utang PT KCIC menggunakan APBN. Pasca beroperasi, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menyisakan utang dengan nilai fantastis mencapai 116 triliun rupiah. Utang ratusan triliun itu tak hanya menjadi beban bagi konsorsium BUMN yang terlibat, namun juga membuat pemerintah pusing 7 keliling. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa enggan membayar utang proyek kereta cepat menggunakan uang APBN. Menteri Koboi ini dengan tegas menilai kewajiban bayar utang harus diselesaikan oleh BPI dan Antara. Begini, bukan utang yang nggak dibayar, kan pemerintah apa? Kalau dulu kan semuanya pemerintah yang tadinya begitu kan, tapi ketika sudah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara, Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar utangnya, dibayar tapi Danantara bukan APBN. Sikap Menteri Keuangan membuat Danantara mau tak mau harus membayar utang PT KCIC. Tak hanya utang, pemerintah dan otoritas terkait juga harus mengusut dugaan markup pada proyek ini yang membuat beban utang membengkak dan merugikan negara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, meski mendukung langkah Menteri Keuangan Purbaya menolak bayar utang WUS dengan APBN, Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan akan ancaman kedaulatan bangsa akibat utang WUS yang terus membengkak. Mahfud meminta Purbaya untuk mencari jalan keluar dan serta negara menyelesaikan secara hukum. WUS ini mengancam masa depan kedaulatan kita, bangsa kita, rakyat kita, dan sebagainya, karena ini hutang yang sangat besar dan sangat aneh, merupakan satu bisnis B2B, bisnis to bisnis, BUMN dan BUMN sana, tetapi sekarang hutangnya bertambah terus. Bunga hutangnya aja setahun itu 2 triliun. Bunga hutang saja? Bunga hutang saja. Sementara dari tiket hanya mendapat maksimal 1,5 triliun. Jadi setiap tahun bertambah kan? Berbunga terus, negara nombok terus. Saya khawatir, kenapa nih saya anggap ini bagus si Purbaya, Menteri Purbaya demi rakyat. Tapi juga harus diingat itu akibatnya sangat berbahaya bagi rakyat. Karena misalnya kita gagal bayar, itu kan berarti Cina harus ngambil tuh. Ini punya saya kalau gitu. Tapi kan tidak mungkin ngambil barang di tengah kota, gitu kan? Pasti dia minta kompensasi ke samping, misalnya Natuna Utara. Karena itu pernah terjadi ke Sri Lanka. Sri Lanka juga melakukan kayak gini, ya, membangun pelabuhan, tidak mampu bayar, pelabuhannya diambil sampai sekarang oleh Cina karena Anda tidak bayar. Gitu. Ini kan bisa minta Natuna Utara yang sedang konflik. Yang sedang konflik. Yang di tengahnya dia ada konflik, terus di sini kan bisa merambah ke kita. Kalau merambah ke kita ini masuk ke daerah kita yang tidak masuk dalam konflik. Di Natuna Utara itu yang tidak masuk dalam konflik misalnya, lalu membangun pangkalan di sana selama 80 tahun. Ini mau diapakan? Nah, itu masalahnya. Jadi betul Pak Purbaya, Anda didukung oleh rakyat, jangan bayar WUS dengan APBN. Jangan bayar WUS dengan APBN. Kemudian carikan jalan keluar agar tidak disita karena pilot atau karena apa. Tetapi masalahnya selesaikan secara hukum agar tidak terjadi lagi kepada anak bangsa kita. Karena kalau betul nanti sampai misalnya Natuna Utara diambil. Ini kekhawatiran Pak Mahfud. Jangan sampai itu terjadi. Iya, atau satu wilayah diminta sebagai kompensasi. Satu wilayah sebagai kompensasi. Itu adalah pelanggaran terhadap ideologi dan konstitusi.